Oke, coba tebak. Di sini ada beberapa kata dan di bawahnya ada titik-titik. Di area warna putih, red, blue, orange, yellow, titik-titik. Apa? Sudah? Oke. Kemudian yang sekarang yang kotak hitam, ya. Plum, nectarine, pear, apple. Yang nomor 5, GR, titik-titik. Silahkan isi. Oke, sudah. Izinkan saya untuk menebak tebakan Anda, ya. Pasti di yang putih Anda mengisi titik-titiknya dengan green. Betul? Oke. Di yang kotak hitam, saya tebak tebakan Anda pasti menebaknya adalah grapes. Betul? Ya. Dan jika Anda menjawab green dan grapes, berarti saya berhasil menghipnosis Anda. Ya, karena tebakan ini adalah sudah saya setting agar di kotak putih Anda mengisi green dan di kotak hitam Anda mengisi grapes. Itulah tujuan dan agenda besar saya, yaitu menggiring Anda untuk mengatakan green dan grapes. Bagaimana saya menggiring Anda? Yaitu dengan memberikan referensi sebelumnya. Agar Anda mengatakan green, maka saya mengatakan red, blue, orange, yellow, semuanya warna, sehingga Anda mengisinya green. Dan agar Anda mengatakan grapes, saya mengisi dengan jenis buah-buahan. Ada plum, nectarine, pear, dan apple. Maka Anda secara tidak sadar saya giring untuk mengatakan grapes. Nah, seandainya, bayangkan kalau saya seandainya membuat list yang lebih panjang. Ada white, ada black, dan lain-lain. Pasti Anda akan semakin yakin dan semakin tergiring untuk mengatakan green. Demikian juga kalau saya tambah 5 daftar buah-buahan, Anda akan semakin yakin juga. Begitu semakin banyak referensinya, semakin tergiring Anda dan semakin yakin bahwa Anda menjawab yang benar. Padahal sebetulnya Anda menjadi korban dari sebuah metode yang namanya priming atau penggiringan opini. Sadarkah kita, semua pilihan-pilihan kita dalam hidup, membeli barang, kemudian melakukan sesuatu, bahkan sampai memilih presiden, itu adalah keputusan yang dipengaruhi oleh priming, oleh penggiringan opini, bagaimana cara berpikir kita dibentuk, kemudian pikiran kita diarahkan agar berpikir, merasa, dan memilih dan melakukan sesuai dengan agenda yang menggiring kita. Ini adalah sebuah fenomena yang sering disebut dengan propaganda. Bahwa tanpa sadar kita dikelilingi informasi yang itu sudah disetting dengan sebuah setting propaganda. Nah, di topik amali kali ini kita akan bahas tentang bagaimana propaganda bekerja dan bagaimana agar kita bisa terhindar dari menjadi korban propaganda. Ikuti terus di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Sebuah informasi yang kita terima seolah-olah itu benar, padahal jika kita melihat lebih lengkap, maka kita akan melihat kebenaran yang berbeda atau bahkan sebaliknya. Contohnya gambar ini, gambar tentara ini. Ya, gambar tentara ini adalah pasti Anda menganggap bahwa seorang tentara sedang tidak berdaya dan ditodong oleh senjata. Tapi mari kita lihat sisi lain. Ternyata dia bukan sedang ditodong, tetapi sedang diberi minum ya. Dengan melihat sisi lain. Kemudian mari kita lihat sisi yang lebih lengkap. Ternyata dua sisi tersebut memang menjadi adegan dari foto tersebut. Hanya saja, apa tujuan orang yang menampilkan foto ini akan menentukan bagaimana mereka membingkai gambar tersebut dan bagaimana kita akan memahami gambar tersebut. Di gambar pertama tadi kita akan menjadi kasihan pada si tentara yang kehausan tadi, malah ditodong. Tetapi ketika melihat lain, ternyata ini sedang dikasih minum, ini adalah sebuah kebaikan. Tadi sebagai kejahatan, sekarang sebuah kebaikan. Itu dua hal yang berbeda. Tetapi ketika kita melihat gambar lengkap, ternyata memang dia sedang ditodong dan diberi minum. Jadi penafsiran kita terhadap gambar itu adalah tergantung bagaimana orang yang memberikan informasi dari sudut pandang mana, dari frame bagaimana mereka melihat gambar tersebut. Itulah yang disebut dengan agenda setting. Jadi informasi yang kita terima tidak seluruhnya persis dengan apa yang kita persepsikan.
tetapi telah diarahkan tadi priming atau telah di-framing oleh pembuat dan penyebar berita tersebut. Nah, dalam Islam kita menyebutnya ini sebagai zon, sebagai prasangka. Pra itu adalah sebelum, sangka menyangka. Sebelum kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kita sudah berasumsi. Dalam bahasa Inggris disebutnya prejudice. Prejudice berasal dari dua kata, yaitu pre dan judgment. Pre sebelum, judgment menghakimi. Kita sudah langsung menghakimi, padahal kita belum dapat informasi yang lebih lengkap. Dalam Al-Quran, zon ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dan harus dijauhi. Bahkan perintahnya pun dalam surat Al-Hujurat bukan sekadar jangan berprasangka, tapi jangan dekati atau jauhi prasangka. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni. Ijtanibu, jauhi banyak dari dzon. Inna ba'dadh-dhonni, karena sesungguhnya sebagian besar dari zon itu ismun, dosa. Enggak main-main dosanya juga, itu dimisalkan sebagai sesuatu yang sangat menjijikan, yaitu ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu mau kamu memakan daging bangkai dari saudaramu? Itu sebuah asosiasi permisalan yang menjijikan dari zon ini. Dan sayangnya umat Islam seringkali menjadi korban prejudis, korban prasangka, korban misinformasi dan disinformasi yang secara sengaja diproduksi dan direproduksi oleh media-media besar. Hari ini kita melihat bagaimana pertentangan dan perbedaan pendapat, bagaimana melihat agresi Amerika ke Iran. Ada beberapa orang yang mengatakan, udah aja, biarin, saya nggak peduli dengan ini, karena toh Iran sama Israel itu besti katanya. Saya mendengar dari beberapa orang di sekitar saya, kemudian lihat perbincangan di postingan. Saya sangat miris karena mari kita uji asumsi-asumsi tersebut. Apakah benar Iran sama Israel dan Amerika ini hanya sandiwara? Saya tidak jawab dengan data, tapi mari kita jawab dengan logika, yaitu dengan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika asumsi itu benar, kira-kira apa perasaan yang akan kita dapatkan dari sana? Yang jelas, kalau saya tadi dengar, perasaan yang akan timbul dari sana adalah apatis. Umat Islam menjadi tidak mendukung sebuah perjuangan untuk Palestina, mendukung perjuangan sebuah negara berdaulat, dan abai terhadap sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh neo-imperialisme, yaitu Amerika dan Zionisme. Seolah-olah udahlah biar gitu. Nah, dan ketika kita mendapatkan asumsi itu, maka agenda setting ini berhasil. Karena orang yang membuat narasi tersebut, agendanya adalah bagaimana umat Islam dan orang sedunia agar tidak mendukung Iran, tidak mendukung perjuangan melawan imperialisme. Terlepas Iran itu mazhabnya apa, tetapi agenda Amerika adalah menyebarkan narasi tersebut agar kita menjadi apatis, menjadi tidak memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan yang menolak ketidakadilan. Itu agenda settingnya ya. Jadi apa perasaan yang muncul dari narasi tersebut? Kedua, kira-kira pertanyaan kedua, siapa yang diuntungkan dengan narasi tersebut? Ya. Ketika narasi itu tersebar dan ketika narasi itu diyakini oleh banyak orang, udahlah, nggak usah dukung Iran, nggak usah mikirin tentang konflik ini, ya seolah-olah itu mas sandiwara. Maka siapa yang diuntungkan? Amerika dan Zionis, sehingga mereka tidak mendapatkan lawan yang banyak karena mereka khawatir jika orang sedunia punya asumsi bahwa Amerika dan Zionis itu adalah imperialis, maka semua akan melawan mereka. Maka mereka memproduksi propaganda bahwa Iran sebetulnya adalah bestinya Israel dan ini adalah sandiwara. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut kita bisa masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira dengan 2 pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir adalah siapa kira-kira yang membuat narasi tersebut? Udah jelas. Yang membuat narasi tersebut adalah yang ingin mengambil keuntungan dari narasi tersebut. Jadi tidak ada informasi yang netral. Semua informasi diproduksi dengan tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah priming dan framing.
Tapi sayangnya, untuk menyebarkan misinformasi dan disinformasi tidak perlu kebenaran dan fakta, hanya perlu setengah kebenaran yang disebut dengan half truth. Half truth itu adalah sebuah informasi yang nggak usah lengkap-lengkap banget, cuma dilempar begitu saja, ya. Kemudian membuat orang yang asalnya yakin menjadi ragu. Saya bertemu dengan seseorang yang dia begitu pro terhadap Palestina, tetapi karena dia mendapatkan informasi, tahu nggak kamu? Ternyata Hamas itu adalah buatan Israel loh. tidak ada data, tidak ada apapun. Ya, kemudian dia tiba-tiba menjadi benar gitu. Setelah itu dia jadi meragukan, ternyata Hamas itu bukan murni perjuangan rakyat Palestina, ya, ternyata itu buatan Israel. Nah, padahal itu tanpa data, tanpa apapun. Tetapi itu adalah half truth, hanya pernyataan yang itu seolah-olah mengandung kebenaran, ya, padahal di dalamnya asumsi-asumsi yang membuat menjadi ragu. Orang asalnya mendukung perjuangan Iran dan Palestina, tapi tiba-tiba menjadi menarik dukungannya karena informasi-informasi yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya mementahkan keyakinan kita dan menjerumuskan kita pada keraguan pada sesuatu yang sudah jelas benar. Padahal mendukung Palestina, mendukung Iran, mendukung Kuba, mendukung manapun, dalam hal ini mendukung untuk menolak imperialisme, untuk menolak industri senjata yang dimotori oleh Amerika, Zionis, Israel, itu adalah sesuatu yang sudah clear, ya, bahwa kita harus berdiri melawan ketidakadilan dunia ini. Jangankan Iran atau Palestina, Cina, Rusia, negara apapun yang berdiri untuk melawan neo-imperialisme ini, kita harus mendukung di sana. Tetapi dengan banyak keraguan-keraguan, half truth itu, kita maka terjebak pada kesalahan berpikir dan terjebak pada zone tadi. Ya, terjebak pada priming dan framing. Nah, agar kita tidak terjebak pada misinformasi dan disinformasi, kita harus aware, sadar bahwa ada yang namanya logical fallacy atau cacat pikir. Jika kita mengenal cacat pikir atau logical fallacy ini, maka kita akan lebih hati-hati. Nah, inilah 3 cacat pikir yang harus kita kenali dan harus kita hindari. Yang pertama adalah hasty generalization, atau mengeneralisasi terlalu terburu-buru yang menarik kesimpulan tentang suatu kelompok berdasarkan contoh yang sedikit. Ya. Dan ini adalah salah satu metode bagaimana propaganda Barat untuk menyudutkan dan memecah belah Islam. Misalnya, mereka mencomot beberapa kelompok Islam seperti kelompok-kelompok ekstrim dan mereka langsung memotret Islam dari kacamata tersebut. Islam adalah teroris. Ya, mereka melihat Boko Haram di Afrika, kemudian gerakan radikal di Syria misalnya, kemudian mereka juga memotret kelompok Sunni yang ekstrim dan kelompok Syiah yang ekstrim. Mereka potret dua-duanya untuk memberikan kesan bahwa umat Islam adalah seperti itu. Akhirnya umat Islam terpecah belah dan Barat melihat Islam sebagai agama yang penuh dengan kekerasan. Kemudian selama bertahun-tahun, lebih dari 40 tahun, hampir 50 tahun, Iran dipotret sebagai negara terbelakang. Dan yang dimunculkan adalah semua contoh-contoh buruk yang itu menjebak kita untuk menjudge kondisi tersebut sebagai kebenaran yang umum. Sehingga orang berkesimpulan dengan hasty generalization itu, Islam itu teroris, Islam itu kekerasan, Iran itu terbelakang, Hamas itu teroris. Jadi mereka menjebak kita dengan kesalahan berpikir yang pertama ini. Yang kedua adalah confirmation bias, bias konfirmasi. Biasanya kalau kita sudah terjebak tadi, hasty generalization tadi, maka kita akan mencari informasi yang sesuai dengan kesimpulan kita yang pertama. Misalnya, kalau orang Barat sudah berasumsi bahwa Islam itu teroris, ketika mereka lihat berita, kecenderungannya adalah mencari berita yang mengkonfirmasi tersebut. Tuh kan benar Islam teroris, tuh di sini ada bom, di sana ada bom. Tetapi ketika mereka membaca tentang Islam yang damai, ini mah bohong katanya. Ini mah nggak sesuai. Karena kita tidak mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Ya, misalnya, keberhasilan propaganda Barat adalah memecah belah umat Islam. Misalnya mereka memotret kelompok-kelompok tertentu, Sunni seperti ini, Syiah seperti ini, Wahabi seperti ini, Salafi seperti ini, dan mereka potret semuanya hal-hal yang buruk.
Nah, kemudian orang-orang Salafi misalnya ketika melihat orang-orang yang non-Salafi akan melihat semua yang buruknya sesuai dengan cara berpikirnya. Orang Sunni akan memotret, akan mengkonfirmasi dan mencari informasi yang membenarkan bahwa Syiah itu seperti yang digambarkan oleh Barat. Demikian juga Syiah ketika melihat Sunni, mereka akan mencari semua hal-hal yang buruknya. Ketika menemukan hal baiknya, ini bukan Sunni. Jadi mereka akhirnya terjebak pada pembenaran-pembenaran. Dan kita tidak jarang terjebak dalam itu. Dan itulah yang disebut dengan filter bubble, yaitu kita diselubungi oleh informasi yang kita sukai. Lihat algoritma di halaman Instagram atau Facebook atau sosial media kita. Di sekeliling kita pasti kebanyakan adalah orang-orang yang berpendapat mirip dengan kita. Orang-orang yang punya preferensi, orang-orang yang punya hobi yang sama dengan kita. Karena begitulah algoritma. Jika kita tidak berusaha untuk keluar dan memecahkan filter bubble, balon yang menyelubungi kita, maka kita hanya akan berpikir dengan cara kita berpikir selama ini. Kita harus keluar dan mencari hal-hal yang di luar preferensi kita sehingga kita bisa mencari perbandingan, bukan pembenaran tetapi mencari kebenaran. Yang ketiga adalah scapegoating atau false cause. Jadi kalau kita sudah cepat-cepat mengambil kesimpulan dan kita mengkonfirmasi bias kita, menguatkan kesimpulan-kesimpulan kita, padahal itu belum tentu kebenaran, maka kita akan mudah menyalahkan orang lain. Tuh, gara-gara itu. Tuh, gara-gara ini. Benar kan kata saya, Islam itu teroris? Benar kan? Iran itu gitu? Benar kan? Hamas itu begitu? Jadi, kita akan mudah menyalahkan. Ya. Dan inilah sumber konflik dimanapun, termasuk di dalam tubuh Islam. Konflik karena begitu, saling menyimpulkan, kemudian saling berprasangka, akhirnya saling menyalahkan. Dan ketika ini terjadi, yang tepuk tangan adalah negara-negara yang membuat propaganda tersebut. Kita bisa melihat hari ini bagaimana negara-negara di Jazirah Arab dan Timur Tengah, mereka tidak akur satu sama lain, ya, dan mereka saling menyalahkan karena mereka sudah terjebak pada propaganda-propaganda ini. Dan Israel, Zionis, serta Amerika sebagai neo-imperialisme, itu mereka tepuk tangan karena itulah tujuan mereka. Kita disesatkan cara berpikirnya dengan mesin propaganda berbagai media. Nah, sebagai kesimpulan, ternyata perang dan agresi yang hari ini terjadi di Timur Tengah yang dilakukan oleh koalisi Epstein, yaitu Donald Trump bersama Netanyahu, sebetulnya bukan hanya menyerang Iran dan Palestina saja, tetapi masuk juga ke ruang-ruang publik di kita, di Indonesia. Di sini, di Indonesia, yaitu perang yang disebut dengan perang narasi. Di sana terjadi perang fisik, di sini perang narasi. Untuk perang narasi ini, kita tidak memerlukan senjata dan tidak memerlukan Iron Dome untuk menghadang rudal-rudal. Tetapi kita punya satu senjata yang disebut dengan critical thinking. Berpikir waras yang kritis, melihat informasi dengan bijak. Oleh karena itu, agar kita bisa memenangkan perang fisik di dunia nyata, maka kita harus memenangkan perang narasi di dunia maya juga dalam perbincangan-perbincangan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menang secara fisik, Iran sudah bisa melawan neo-imperialisme yang sombong, tetapi kita di sini terpecah belah dan kalah secara narasi. Oleh karena itu, nanti di segmen terakhir saya akan memberikan tips bagaimana agar kita mampu memiliki resiliensi dan daya tangkal terhadap serangan-serangan dari perang narasi ini. Terus ikuti di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Nah, di bagian tips ini saya hanya akan memberikan 2 tips sangat simpel bagaimana kita punya pertahanan atau resiliensi terhadap misinformasi dan disinformasi. Yang pertama adalah logika di atas emosi. Jadi, ketika kita melihat satu informasi, jika emosi lebih dulu dari logika, maka kemungkinan kecurigaan dan kebencian kita pada satu kelompok akan menutupi cara berpikir logik kita, sehingga kita bisa terjebak pada logical fallacy. Ya. Misalnya tadi ya, ketika kita mendapat sebuah berita, kemudian saya tidak suka sama kelompok ini, maka kita cenderung untuk tidak melihat itu sebagai sesuatu yang logik,
tetapi lebih ke perasaan. Pokoknya ini salah gitu. Nah, maka gunakan logika. Logika tadi yaitu bertanya, kira-kira apa maksud berita ini? Apa maksud informasi ini? Apa dampaknya bagi saya? Apa dampaknya bagi kita semua? Kemudian kira-kira apa agenda di belakangnya? Kira-kira siapa yang memproduksi informasi ini dan siapa yang diuntungkan dengan informasi ini? Gunakan logika. Setelah logika, baru kemudian mencari fakta. Bahkan sebelum kita menemukan fakta yang lebih lengkap, logika itu bisa memeriksa dengan presisi tentang kebenaran sebuah informasi. Nah, cara yang kedua adalah istaftik kolbaka, yaitu minta fatwa pada hati. Jadi coba dirasakan apa vibrasi dari informasi tersebut. Apakah vibrasinya ini adalah kebencian dan perpecahan, atau vibrasinya ini adalah persatuan? Seperti narasi tadi, ketika narasi tersebar, Iran sama Amerika dan Israel itu adalah bestie. Coba kita rasakan vibrasinya. Apa maksudnya setelah dicek oleh logika, sekarang oleh hati. Kayaknya ini akan membuat kita umat Islam terpecah deh. Perasaannya ini adalah sebuah perpecahan, bukan mengarah pada persatuan. Tanyakan pada hati kita. Tanyakan secara jujur. Hati kita adalah hati kita bisa memberi fatwa secara jujur. Makanya istafti kolbaka, minta fatwa pada hatimu. Rasakan, jika ini mengarah pada permusuhan, berarti ini tidak sesuai dengan nurani kita. Jika ini mengacu pada persatuan, maka kemungkinan besar informasi ini oke. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala itsmi wal udwan. Dengan dua cara itu saja, gunakan logika dan gunakan hati, maka kita sebetulnya sudah bisa menakar apakah informasi ini valid atau misinformasi atau disinformasi. Jika dua hal itu sudah dilakukan, jika Anda mau mencari cara-cara yang lain yang lebih teknikal, seperti cek fakta, kemudian mencari datanya, itu akan jauh lebih bagus. Tapi dua hal yang simple tadi saja, gunakan logika dan gunakan hati, itu sudah cukup untuk mencegah kita dari menjadi korban priming dan framing. Demikian, mudah-mudahan di Topi Amali kali ini kita bisa menjadi lebih kritis dan tetap stand for justice. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Topi Amali berikutnya.